Halo guys, di video kali ini kita akan menginstal Debian 12 di VMware dan kita akan konfigurasi IP Debian tersebut. Jadi langsung saja, yang pertama kita langsung bikin new virtual machine ya. Di sini kita tekan tanda plus ini. Di sini kita pilih tipikal aja karena di sini direkomendasikan. Karena kalau custom kita bakalan banyak perlu setting-setting lagi. Jadi kita pilih tipikal aja. Kita tekan next. Di sini installer disk file ISO-nya ya, dari Debian. Kalian cari aja di penyimpanan kalian kalau kalian sudah download. Kalau bagian belum download, bisa cari di Google atau di Chrome di situs resminya ya. Oke, sini kita next. Kita ubah nama Debiannya. Sini saya akan beri nama Debiannya Debian 12 CLI. Nah, di sini kita juga akan menggunakan mode CLI bukan GUI. Untuk lokasi penyimpanan kalian bisa ubah sendiri. Kalau saya menaruh virtual machine ini di folder tersendiri ya supaya mudah untuk manajemennya. Di folder virtualisasi di database. Kita tekan OK, kita next saja. Ini continue aja. Ukuran disk capacity kita tetap 20 GB aja. Ya. Terus kita customize hardware. Di sini kan ada RAM 2 GB. 2 GB ini adalah ukuran yang direkomendasikan. Sudah yang paling bagus. Ya kalau mau nambah jadi 4 GB juga nggak masalah. Terus prosesornya 2. Network adapter ini yang penting. Di sini network adapternya kita ubah ke custom menjadi VMnet 1 atau host only. Jadi di sini ada tanda kurungnya cuman VMnet 1 dan VMnet 8. Artinya ya yang kita akan pelajari dua ini aja. Untuk video kali ini kita akan belajar yang VMnet 1 atau host only. Ini sesuai dengan adapter yang ada di network yang ada di laptop kita gitu. Untuk melihatnya kita bisa tekan atau ketik Windows plus R. Kita ketikkan ncpa.cpl. Oke. Di sini kita bisa lihat ada dua network adapter dari virtual machine itu, dari VMware ya. Ada VMware Network Adapter 1 dan VMware Network Adapter VMnet 8. Ya, kalau yang VMnet 1 ini kan tadi tulisannya host only. Yang VMnet 8 itu NAT. Kita akan belajar yang VMnet 1 yaitu host only. Di sini kita close. Dan di sini sudah berubah ya. Sudah berubah dari yang awalnya NAT menjadi custom yaitu VMnet 1. Kita finish. Maka di sini VMware ya akan langsung otomatis menjalankan Debian yang kita sudah setting sebelumnya. Oke, di sini kita akan lebih banyak menggunakan panah atas dan panah bawah dan tombol enter. Untuk memilih install CLI kita pilih yang kedua ini, install, karena yang graphical install itu hasilnya akan GUI. Kita tekan enter. Kita tunggu sebentar. Bahasa di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris saja. Tapi kalau kalian yang pengen bahasa Indonesia juga bisa, tinggal cari aja negara Indonesia atau bahasa Indonesia. Di sini baru pemilihan negara, territory atau area. Kita memilih negara Indonesia, pilih di order. Oh ya, sebelumnya kita full screen dulu. Untuk memunculkan kursor bisa tekan CTRL plus ALT. Kursor sudah muncul, kita bisa tekan ini, enter full screen mode. Oke. Nah di sini kita pilih benuanya ya. Ya, kita pilih benua. Indonesia terletak di benua Asia. Kita bisa langsung tekan huruf I itu Indonesia. Ini next saja, enter. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul tulisan seperti ini atau tampilan seperti ini, configure the network, kita tekan enter aja, continue. Terus kita pilih do not configure the network at this time, karena kita kali ini tidak akan menggunakan internet terlebih dahulu agar instalasinya lebih berfokus pada instalasinya aja, nggak ke konfigurasi jaringan atau internet. Itu nanti aja lah. Kita enter. Di sini ada hostname, hostname-nya bebas, nama kalian sendiri atau nama bebas ya.
Ini saya akan tulis nama saya sendiri. Root password. Jadi ini password untuk user root. User root itu user yang punya hak atas segalanya gitulah, punya akses ke segalanya, atau bisa disebut administrator. Jadi di sini passwordnya gunakan password yang mudah diingat aja, tapi juga cukup kuat. Yang namanya juga password. Oke, bentar. Oke, di enter password to verify untuk memastikan password yang kita masukkan kali ini sesuai dengan yang sebelumnya. Oke, full name for the new user. Username for your account. Ya, username saya gunakan ini aja deh. Oke. Choose a password for the new user. Passwordnya yang mudah diingat dan aman. Oke. Select a city in your time zone atau zona waktu. Ini sesuaikan dengan zona waktu kalian masing-masing. Karena saya berasal dari Kalimantan Selatan atau South Kalimantan, maka saya akan memilih Central. Partitioning method atau metode partisi. Di sini terdapat dua jenis metode partisi ya, build sama manual. Dan build ini ada lagi jenis-jenisnya, kayak use integer disk and setup LPM, terus setup encrypted LPM, ya gitulah. Ya, kalau untuk partisi metode partisi yang manual ini ada di video-video yang lain. Kalau untuk video yang ini kita akan menggunakan yang build saja, use entire disk. Kita enter. Nah, di sini ada tiga pilihan. All files in one partition recommended for new users, atau separate gimana sih? Oke lah, yang pilihan kedua sama pilihan ketiga gitu cara bacanya. Untuk kali ini kita akan pilih yang pilihan ketiga. Langsung saja kita finish. Right, change to the disk. Oke, yes. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita baca scan extra installation media. Artinya kita menambahkan media baru. Enggak ya, pilih no. Use a network mirror. No. Oke, loading lagi. Participate in the package usage survey. No. Absolutely. Oke, di sini software selection. Pilihan yang krusial ya di sini. Jadi di sini ada tiga nih kan, yang ada logo bintang kecilnya itu. Bintang kecilnya itu artinya centang, artinya mengaktifkan software tersebut. Jadi software yang ada bintang kecilnya berarti dia nyala. Supaya enggak nyala, supaya dia mati, itu kita bisa tekan spasi. Begitupun yang sebelumnya yang awalnya mati bisa kita nyalakan dengan menekan spasi. Jadi di sini kita akan menyalakan yang standar sistem utilities aja. Di sana kita matikan. Lalu kita tekan enter. Sekarang tampilannya muncul seperti ini. Configure group PC. Install the group bootloader to your primary drive. Kita pilih yes. Kita pilih dev SDA. Installation complete. Please choose continue to reboot. Di sini VMware-nya akan otomatis merestart. Oke, untuk tujuan kita yang kedua yaitu setting IP atau konfigurasi IP di Debian. Untuk konfigurasi IP kita harus masuk sebagai user root atau administrator atau user yang punya hak atas segala kendali. Passwordnya ingat yang kita masukin sebelumnya. Kalau tampilan seperti ini berarti kita masuk dengan password yang benar. Kalau misalnya passwordnya salah, nanti ada tulisan password incorrect. Ya, kalian harus masukin password yang benar. Sebelum kita konfigurasi IP di Debian, pertama kita harus cek dulu IP address. Untuk cek
adapter atau interface di Debian ini. Ada yang pertama itu LO atau loopback, fungsinya untuk ping dirinya sendiri atau si Debian ini sendiri. Dan yang kedua ada ANS33, yaitu interface yang akan kita konfigurasi nantinya. Untuk di VMware ANS33, kalau di VirtualBox itu AMP0S3. Jadi kita harus menyesuaikan ya tergantung aplikasi. Sebenarnya cara instalasinya memang sama di VirtualBox dan VMware. Bedanya ya di sini salah satu bedanya. Untuk konfigurasi IP di sini kita bisa mengetik nano spasi /network/interfaces. Interface-nya pakai S. Oke. Dan tampilannya harusnya seperti ini. Kalau misalnya tampilannya enggak seperti ini, berarti kalian salah ketik. Karena di Debian, sekecil apapun kesalahannya bisa berakhir sangat berbeda. Bahkan salah spasinya saja bisa berbeda itu tujuannya atau berbeda hasilnya gitu. Di sini yang kita lihat di IPA tadi, IPA itu singkatan dari IP address ya. Ada kan yang pertama loopback-nya, LO loopback-nya ini konfigurasi loopback-nya untuk ping si Debian-nya sendiri. Untuk konfigurasi ANS33 tadi, maka kita harus mengetikkan seperti ini. Dia mirip kayak konfigurasi loopback yang di atas itu, cuma bedanya seperti ini. Auto ANS33, terus kita enter turun ke bawah kan dia. 3 enter nih turun ke bawah. ANS33 inet, karena tadi di awal kita milih host only, jadi kita akan menggunakan static. Karena host only itu artinya si pemilik pribadi aja, kayak si Debian sama si Windows-nya aja kan host only ya, kecuali NAT. Kalau NAT itu terhubung ke internet. Kalau terhubung ke internet, kita akan menggunakan inet DHCP ya. Karena di sini host only, kita akan menggunakan static. Terus enter static, itu IP-nya kita masukkan manual. Di sini IP-nya saya akan menggunakan 192.168.1.1//nya bebas. Di sini saya akan menggunakan /24. Oke, untuk masalah IP address seperti ini, mungkin saya nggak bisa jelaskan di sini. Kalian bisa cari di video orang lain, atau mungkin suatu saat saya akan membuat videonya. Oke, ini sudah selesai. Cara save dan exit-nya itu gimana? Bisa dengan menekan CTRL dengan O, ya CTRL terus enter, terus CTRL X kalau nggak salah. Atau cara kedua, CTRL plus X. Oke, ada suara CTRL X, terus kita tekan huruf Y, terus kita enter. Itu sudah ke save dan exit. Tapi sebelum ini nggak bisa langsung tereksekusi gitu. Sebelum mengeksekusinya, kita harus restart terlebih dahulu. Sama kayak instalasi tadi, pas instalasinya sudah selesai, kita dipastikan untuk restart ulang. Di sini kita restartnya manual dengan mengetikkan sistem CTL restart networking gitu ya, enter. Oke, jadi semisal di waktu kalian mengetik sistem CTL restart networking muncul kalimat-kalimat atau teks yang berwarna merah, katanya violate atau error, itu artinya kalian ada typo waktu konfigurasi IP. Jadi pastikan tidak ada salah satu pun, harus detail sekecil apapun itu harus benar. Contohnya kayak di kalimat address itu double D dan double S, ada 2 S-nya. Kalau kalian nulisnya S cuma 1, ya pasti gagal. Oke, di sini sudah berhasil. Kita cek dulu IPA atau IP address yang sebelumnya, bukan ini ya, tadi ANS33 yang bukan ini IP-nya, saya lupa. Sekarang dia sudah berubah menjadi IP yang kita masukkan sebelumnya tadi, yaitu 192.168.10.124. Karena loopback-nya nggak kita apa-apakan juga, harusnya si Debian ini bisa ping dirinya sendiri. Apakah bisa? Caranya kita tekan atau ketik ping sama IP yang kita ketik barusan di Debian. Nah, seperti ini, tidak usah pakai slash, kita enter. Nah,
Kalau hasilnya 64 bytes from bla 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 bla, maka artinya itu berhasil. Kecuali katanya selain ini, misal error atau pilot atau unreachable, itu artinya gagal. Ya itu kemungkinannya ada typo. Di sini kita bisa baca 15 paket transmitted, 15 diterima, 0% paket loss, artinya 15 sudah dikirimkan, 15 diterima, dan 0% paket yang gagal terkirim, artinya berhasil semua. Oke, sekarang kita atur atau konfigurasi IP. Atau kita sekarang konfigurasi IP yang ada di Windows-nya. Pertama, sebelum kita masuk ke Network and Sharing Center atau Control Panel, kita munculkan dulu kursornya dengan menekan ctrl plus alt, terus tekan Windows plus R. Terus di sini kita ketik cpa.cpl, kita enter. Tadi kan kita sudah membahas ini, bedanya VMnet 1 dan VMnet 8. Kita di sini menggunakan VMnet 1 yaitu host only. Jadi kita bisa langsung tekan atau kita bisa langsung klik kanan properties yang ini Internet Protocol version 4, klik 2 kali. Oke, ini dia, use the following IP address agar bisa merubah IP addressnya. Kita masukkan IP yang satu segmen dengan IP yang di Debian tadi kan di Debian 192.168.10.1/24. 124 itu range-nya luas banget, jadi gampang aja gitu. Yang semakin besar size-nya berarti range-nya semakin kecil juga. Nah ini kalian harus paham tentang IP address. Sebelum kalian melakukan praktek ini, sebaiknya kalian harus paham dulu tentang apa itu IP address dan bagaimana cara menghitungnya. Nah di sini 10.2-nya berada di satu segmen dengan si IP Debian yang tadi. Oke, untuk subnet maksudnya kita bisa dengan menekan tombol tab aja. Oke, default gateway-nya tidak usah diisi, begitupun dengan DNS. Kita bisa tekan OK. Sini juga kita bisa tekan OK. Maka kita klik 2 kali, kita lihat di BIOS. Maka di sini IP-nya akan berubah seperti yang kita masukkan tadi, menjadi 10.2. Oke, kita keluar. Lalu di Debian ini, apakah kita bisa ping dari Debian ke Windows? Mari kita lihat. Tenang dulu. Cara pingnya, tekan ping atau ketik ping, lalu ketik IP yang ada di Windows, yaitu 10.2. Nah, sekali lagi, kalau hasilnya 64 bytes from bla 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 seperti ini, artinya itu berhasil. Untuk menghentikan prosesnya, kita bisa menekan Ctrl plus C. Ini baru Debian ping Windows atau Debian komunikasi ke Windows. Bagaimana Windows komunikasi ke Debian? Apakah berhasil? Belum tentu. Kita ping R lagi, lalu kita langsung ketikkan cmd. Maka kita akan masuk ke Windows System 32 cmd. Oke lah, itulah. Kita ping IP yang ada di Debian, yaitu 10.1. Oke, kalau misalnya tulisannya reply seperti ini, artinya itu berhasil. Send 4, receive 4, loss 0. Berarti yang sudah diterima 4, yang gagal 0. Itu berhasil semua. Oke, kalau sudah berhasil semua, itu artinya video kali ini sudah selesai. Untuk materi kedua, kita akan membahas tentang Debian Server. Ditunggu aja videonya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini.